Mario Teguh Golden Ways, kita memasuki segmen terakhir pemirsa dengan topik berjudul ikan yang tenggelam. Pak Mario, tadi Bapak banyak bicara mengenai upaya. Lalu akhir-akhir ini saya melihat di Twitter banyak sekali rekan-rekan yang berkampanye atau berupaya dengan menggunakan kemarahan. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, apakah kemarahan bisa jadi salah satu bentuk berupaya juga untuk mencapai keberhasilan, Pak? Oh iya, banyak sekali orang yang berhasil hari ini itu mengawali karirnya dengan perasaan terhina. Itu ada yang ditolak, terhina, kemudian seperti Menara Eiffel itu dibangun oleh seorang yang ditolak sekolah, masuk sekolah arsitektur. Nah, berapa banyak orang menjadi hebat karena ditolak oleh wanita tertentu. Ini ya, ditolak, wajahmu tidak sesuai, misalnya. Atau apapun. Nah, orang-orang yang menggunakan marahnya untuk membaikkan dirinya menjadi seseorang yang lebih. Karena sebetulnya salah satu cara yang paling baik sebetulnya untuk menjadi pribadi yang tidak bisa terluka adalah menjadi pribadi yang terlalu besar untuk dilukai. Ya, kalau kita sakit hati itu pasti karena ukuran kita masih sesuai dengan yang menyakiti. Dengarkan ini ya, hanya orang kecil yang sakit disakiti orang kecil. Orang besar tidak. Nah, berarti orang-orang yang sakit hati karena disakiti temannya karena masih satu level. Setelah dia naik kelas tidak lagi sakit. Malah dia heran, kok dulu aku marah ya karena ini. Sudah pernah mengalami itu? Ya, maka gunakanlah perasaan-perasaan buruk termasuk marah untuk tumbuh. Sehingga perasaan marah itu tadi menjadi sesuatu yang baik. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kita berikan kesempatan kepada super audience untuk bertanya. Silakan angkat tangan Anda. Super, Bapak. Nama saya Edi dari Bogor. Ikan yang tenggelam berarti ikan yang mati. Tapi ikan kalau udah mati itu mudah ditangkap, bisa digoreng dan dimanfaatkan oleh orang. Bagaimana manusia yang tenggelam itu bisa mudah ditemukan oleh orang yang membutuhkan dan bisa dimanfaatkan. Enggak. Orang yang bisa ditemukan oleh orang yang membutuhkan dan bisa dimanfaatkan serta bisa bangkit kembali. Terima kasih Pak Mario. Super sekali. Begini, manfaat itu sebetulnya tidak pernah ditujukan bagi penggunaan orang, Pak. Sebetulnya, manfaat itu adalah penggunaan saya bagi kebaikan orang lain. Ini fase muda dan dewasa. Ya, waktu muda dan dewasa. Nah, apakah orang muda bisa dewasa? Bisa. Oke, waktu muda, ini kita anggap sebelum dewasa. Kalau melihat orang, anak muda adalah dia bisa bantu saya apa? Ini anak muda. Dia bisa menguntungkan saya apa? Ayo, siapapun yang sekarang mendengarkan program ini, kalau melihat orang masih berpikir dia bisa menguntungkan saya dalam bidang apa, orang ini belum dewasa. Coba, dan banyak sekali loh di sini yang kalau lihat orang aku bisa untung apa? Aku bisa dapat apa? Oke? Orang dewasa itu memikirkan kelebihan tetapi yang bisa diberikannya. Seperti setelah saya sudah tua, kalau saya bertemu orang saya bilang, saya bisa membantu dia dalam bidang apa ya? Dulu sebagai eksekutif muda di perbankan, saya kalau ketemu orang, saya bisa dapat apa dari pebisnis ini? Depositonya, itu, payroll system di perusahaannya, fundingnya, itu. Tetapi setelah lebih tua, apa yang saya bisa lakukan untuk dia ya? Apa yang saya bisa lakukan untuk dia? Karena ada temannya yang berencana mengambil temannya yang tenggelam untuk digoreng. Jadi, yuk cek kedewasaan kita dari sudut pandang kegunaan. Selama kita mencari kegunaan untuk diri, kita belum betul-betul matang. Setelah kita berusaha memikirkan cara supaya berguna bagi orang, dan kita sudah dewasa. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kita sudah sampai di ujung acara, saya persilakan Bapak memberikan kesimpulan. Yes. Sahabat-sahabat saya yang hatinya baik, ikan yang tenggelam adalah ikan yang sudah menyerah dan menolak berenang. Manusia yang tenggelam adalah orang yang menolak berupaya. Karena upaya, itu formulanya 2, upaya adalah doa plus tindakan. Orang yang berhenti berdoa itu tenggelam loh.
Atau orang yang hanya berdoa tapi tidak bertindak juga akan tenggelam. Dalam program ini kita diingatkan, termasuk saya, untuk selalu mengupayakan yang lebih. Bukan menikmati keadaan yang bisa kita nikmati sekarang. Cara untuk membangun kesungguhan di dalam memajukan kebaikan, di dalam berupaya ini, kadang-kadang tidak kita tahu, tidak kita kenali lagi. Karena banyak sekali orang waktu mau memulai usaha, bersemangat sekali, tidak bisa tidur dengan ide, tapi begitu berusaha, beku dan tidak tahu apa-apa. Ada yang merasakan itu? Jadi, kalau kita dibantu oleh kehidupan, dengan penderitaan, dengan rasa takut, dengan kekhawatiran, dengan keterdesakan, syukuri itu semua bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai perintah untuk memperbaiki diri, untuk kuat. Ikan yang sudah mulai malas berenang, terus disentuh ekornya, akan berenang lagi. Ikan yang sehat selalu berenang menentang arus. Ikan yang sakit berenang ikut arus. Jadi, meyakini hidup mengalir tadi, mengikuti yang turun, itu ikan sakit. Ikan yang kuat mengalir, menentang arus. Kalau semua orang tidak jujur, dia tidak meyakini ketidakjujuran. Karena ada orang yang bilang, yang haram saja susah, apalagi yang halal. Itu, ini ikan sakit. Karena ikan yang sehat, hei, orang tidak jujur saja bisa kaya, apalagi yang jujur. Orang tidak baik saja bisa tinggi pangkatnya, apalagi yang baik. Jadi kalau begitu, jadilah ikan yang selalu bergerak, jadilah manusia yang selalu berupaya dan mengambil apapun yang terjadi, aroma, sinar, apapun yang kita sentuh sebagai perintah untuk membaikkan diri. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih banyak Pak. Pemirsa, kita jumpa lagi minggu depan selalu di Mario Teguh Golden Ways. Looking for what is easy only. When you realize that you're late, just release it and bam.